Baik, sudah pukul 13:10. Punten, Pak Agus. Kita mulai aja ya. Baik, Pak Dokter. Silakan, Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Yang terhormat, Bapak Dekan, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Pak Dr. Omar Ahmad, spesialis ortopedi konsultan spine. Kemudian narasumber kita, Bapak Agus Juliana ya dari uh, Kepegawaian Tirta, kemudian para wakil dekan, para dosen, serta para dosen luar biasa ya yang bertugas di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Untirta. Jadi hari ini insya Allah kita akan mendapatkan sosialisasi mengenai NIDK dan bagaimana perubahannya di aturan yang baru juga ya. Saya dengar ada aturan yang baru juga. Nah, nanti kita sama-sama dengarkan dari Pak Agus. Untuk membuka acara, Pak Dekan izin boleh memberikan kata. Iya dok. Baik dok. Ya, mohon izin saya sambil ini di jalan ini dari kampus Sinangsari. Ya. Baik, terima kasih Pak Wadek 1, Dr. Arya Subadiasa, SPOG, Biomed, spesialis konsultan Jinsos ya. Yang saya hormati para kajur nih, hadir lengkap, kedokteran dan keperawatan terutama di kita di FKIK Untirta sebenarnya ada 4 jurusan. Cuman kelihatan yang akan banyak membutuhkan dosen. Kalau dulu NIDK ya mungkin nggak tahu, mungkin sekarang istilah yang baru nanti Pak Agus Trian yang akan menjelaskan ya, adalah program studi yang bersinggungan langsung dengan wahana kesehatan, yaitu kedokteran dan keperawatan. Kemudian yang saya hormati narasumber dari bagian kepegawaian Tirta, Pak Agus Triana. Terima kasih Pak Agus, selalu setia mengawal kita yang masih baru ya. Kemudian seluruh kolega nih, mulai dari dokter spesialis dan juga para CA ya, perawatan ya, dari beberapa rumah sakit, mulai dari RSUD Banten, RSUD Derajat, kemudian RSUD Cilegon, Pandeglang, Tangerang, dan juga beberapa wahana puskesmas lainnya. Saya kembali lagi menekankan, ucapkan terima kasih pada Pak Wadek 1 yang sudah menginisiasi kegiatan sosialisasi terkait dengan pembuatan NIDK ini. Kita ketahui bahwa terutama prodi yang kedokteran dan juga keperawatan ini kan sama-sama masih merintis, dan tentu karena ini adalah bidang studi yang bersinggungan dengan masalah kesehatan, kita terutama pada tahap profesi itu akan lebih banyak berinteraksi dengan kesehatan, terutama rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Sehingga mau tidak mau kita membutuhkan tenaga pengajar yang bukan dosen tetap ya, dalam artian yang dosen tetap yang kita, karena keterbatasan SDM kita. Kalau dulu istilahnya mungkin kalau untuk dosen tetap kita sebut sebagai tercatat sebagai NIDN ya, nomor induk dosen nasional. Kemudian kalau untuk yang dosen tidak tetap yaitu dengan NIDK, nomor induk dosen khusus gitu. Nanti mungkin Pak narasumber nanti akan menjelaskan terkait dengan regulasi baru, karena kalau saya baca di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini banyak sekali perubahan ya, yang mungkin saya juga mengernyitkan dahi gitu, karena perubahannya itu sedikit banyak merugikan kita ya. Kalau dulu memang antara NIDN dan NIDK itu ya sampai sekarang sebenarnya ada ya, dosen tetap dan dosen tidak tetap itu ada kewajiban. Peran saat ini sebagai dosen, kalau ini sih dosen D3 teknologi pengolahan pangan kalau yang ini.
Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah masuk ke sister, nah nanti silakan dicari di fitur itu di sisternya layanan BKD. Nah, setelah ketemu layanan BKD yang ada tanda merah ini, terus cari fitur rekap kegiatan. Nah, nanti setelah itu dipilih rekap kegiatan, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah periode-periode tentang pengisian BKD yang sudah di set oleh admin perguruan tinggi atau admin BKD. Nah, di sini biasanya nanti ada periode semesternya, baik genap maupun ganjil. Nah, nanti periode pengisian ini kalau di Untirta itu, kalau misalkan yang periode ganjil itu biasanya di bulan Januari atau Februari, dan yang periode genapnya nanti biasanya di bulan Juli atau Agustus. Nah, sekarang nanti kita akan buka lagi mungkin untuk periode pengisian ganjil kurang lebih di bulan Januari bulan depan atau akhir Desember sudah dibuka biasanya periodenya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengisi yang ada tulisan belum diisi, yang warnanya kuning biasanya, belum isi laporan BKD. Nah, setelah klik yang belum isi BKD itu, nanti akan muncul di situ biodata, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang, dan kewajiban khusus. Di sini tergantung dari jabatan fungsional yang Bapak Ibu miliki. Ada yang profesor, ada yang berkepala, lektor, dan asisten ahli. Nah, di sini biodata ini Bapak Ibu bisa dicek. Kalau misalkan belum sesuai, nanti Bapak Ibu biodata ini bisa disesuaikan di akun sisternya masing-masing dengan melakukan perubahan data dosen. Nah, setelah datanya sesuai, nanti Bapak Ibu bisa mengisi Tridharma ini, Tridharma yang ada di BKD, diisi setiap Tridharmanya. Contohnya ini, untuk pelaksanaan pendidikan Tridharmanya. Jadi untuk pendidikan ini Tridharmanya sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot mengisikan sendiri Tridharmanya, karena sekarang di sister itu Bapak Ibu sudah diinputkan oleh feeder jurusan namanya atau operator dari jurusan yang menginput tentang pendidikan pengajaran Bapak Ibu, tentang juga bimbingan itu atau menguji sudah diinput oleh bagian feeder di jurusan. Nanti Bapak Ibu tinggal klaim saja untuk bagian pendidikan dan pengajaran. Nah, ini seperti kalau misalkan ada diklat, silakan kalau untuk diklat bisa diklaim, nanti diklik. Yang warna abu-abu ini Bapak Ibu bisa klik, nanti bisa diisikan untuk pelaksanaan diklat. Nah, kalau misalkan nanti setelah selesai isi BKD, Bapak Ibu akan ada terangan seperti ini. Ini berarti sudah selesai mengisi isi BKD-nya. Nah, mungkin untuk BKD, sebenarnya sih saya ingin langsung praktek Bapak Ibu ya. BKD-nya, cuman untuk periode sekarang, BKD kita belum dibuka untuk periode pengisiannya. Jadi kita masih belum bisa untuk membuka BKD. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang ada akun sisternya yang bisa saya bukakan untuk mengisi BKD. Contohnya, kalau tidak ada, mungkin Pak, Yang saya boleh. boleh boleh Pak Dokter ya mungkin ya. Saya Boleh. kirim ke Japri aja ya nomornya ini ya. Sendok garpu. Bentar, kita akan menggunakan akun sisternya Pak Dekan untuk melihat pengisian BKD-nya seperti apa. Nanti saya Japri aja biar Pak Baik, Agus yang buka ya. baik Pak Dokter, baik. Saya Iya, buka ya. di sini. Ya. Ya.
Pak Agus, sekarang sister itu SSO ya? Sudah ke WA Pak Agus, akun saya Pak. Punten, Pak Agus, suaranya masih di mute ya? Atau saya yang hilang kayaknya ya? Oh iya, Kayaknya ada suara. Bapak Ibu ada suaranya Oh, sekarang? oh, sudah, Oh Pak. sudah ya, Oh, maaf, saya aku pikir di apa? mute. Saya yang Oh terkendala iya, tampaknya. iya mohon Suaranya maaf Bapak hilang, Ibu. Pak. Mohon maaf. Soalnya tadi hilang. Bapak Ibu ini udah masuk ke sisternya Pak Dokter Omat, Bapak Ibu ya, Pak Dekan. Jadi tadi saya sampaikan lagi kalau misalkan kita mau masuk ke layanan BKD, nanti masuknya di sini, layanan BKD, rekap kegiatan, ya, rekap kegiatan. Kalau misalkan kita sudah masuk ke rekap kegiatan ini,
nanti kita bisa lihat di sini. Kalau di sini periode sudah lewat yang merah, kalau yang hijau berarti laporan kinerja sudah diisi. Kalau di sini belum ada yang warna kuning karena belum dibuka untuk periode pengisian yang semester ini. Kita lihat saja untuk periode yang kemarin terakhir diisi oleh Pak Dr. Omat, Bapak Dekan. Nah, di sini untuk biodata sudah diisi, sudah lengkap. Pelaksanaan pendidikannya yang tadi saya sampaikan, untuk pelaksanaan pendidikan sendiri ini hanya tinggal klaim dari hasil inputan dari operator. Ini untuk pelaksanaan pendidikan. Ini bisa diklik sebenarnya untuk kalau misalkan masa penginputan, nah bisa diambil saja untuk penelitiannya, untuk bagian pendidikannya. Nah, kalau misalkan untuk bagian penelitian, Bapak Ibu, untuk tridharma selanjutnya penelitian, nah ini ada dua cara untuk menginputnya. Ada yang bisa ditarik langsung dari Sinta, atau mungkin bisa jadi harus menginput dari awal karena di Sintanya belum ada. Kalau menginput dari awal, Bapak Ibu, klik yang pelaksanaan penelitian, boleh misalkan publikasi karya. Misalkan Bapak Ibu sudah ada nih di Sintanya, ini tinggal diklaim. Kalau misalkan Bapak Ibu mau klik tambah, karena belum diisi di Sintanya, klik tambah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih penelitiannya. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu menghasilkan karya ilmiah di jurnal internasional reputasi, berarti yang milihnya ini. Penelitian pemikiran dipublikasikan dalam bentuk jurnal internasional bereputasi. Kalau itu dipilih, nanti pilih ke bawah lagi. Jenis jurnalnya internasional reputasi. Kategorinya misalkan produk tepat guna atau sebagainya. Silakan. Sesuaikan dengan capaiannya. Aktivitas lintas ini tidak apa-apa. Nanti di judul artikelnya diisi nama jurnalnya apa. Dan nanti setelah ini lengkap semua, dilampirkan artikel jurnalnya di sini Bapak Ibu kalau untuk penelitian. Setelah itu ditentukan juga perannya di sini. Dosennya sebagai apa perannya? Bisa jadi penulis, editor atau sebagainya. Kalau misalkan penulis pilih. Nah, kalau misalkan ada afiliasi atau dengan yang lain, bisa ditambahkan nanti di sini anggotanya siapa aja. Nanti disimpan. Kalau misalkan sudah tersimpan, berarti sudah masuk ke BKD dan tinggal klik sinkron untuk memasukkan penelitian ini yang sudah diinput tadi. Nah, dan seterusnya terkait dengan pengisian pengabdian dan penunjang pun hampir sama seperti itu Bapak Ibu. Bisa diinputkan di bagian yang berwarna abu-abu yang bisa diklik untuk pengisi BKD. Nah, jadi kalau misalkan sudah selesai nanti akan dilihat di sini kewajiban khusus juga ada di sini. Nah, kewajiban khususnya itu kalau di sini kan lektor nih, Pak Dekan dulu masih lektor, sekarang alhamdulillah udah lektor kepala. Ini syarat minimumnya itu harus menulis buku ajar atau buku teks minimal 1. Ini untuk 3 tahun Bapak Ibu ya, syarat khusus ini berlakunya. Jadi selama 3 tahun itu harus menulis minimal 1 buku untuk yang lektor. Terus untuk penulis publikasi ilmiah, syarat minimumnya minimal 1 menulisnya. Jadi Bapak Ibu selama 3 tahun itu minimal harus menulis ini. Untuk syarat minimum LK dan guru besar akan berbeda lagi nanti untuk kewajiban khususnya. Semakin tinggi jabatan fungsionalnya akan semakin berat lagi untuk syarat khususnya. Nah, kita lihat simpulannya kalau misalkan sudah selesai diisi. Nah, simpulannya di sini sudah memenuhi semua karena hijau semua. Jadi secara BKD Pak Dekan untuk 2023-2024 genap sudah terpenuhi. Adapun nanti kalau ada SKS yang berlebih, Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada pendidikan yang berlebih, bisa diklik untuk dipindahkan ke beban lebih. Seperti ini, pelaksanaan penunjangnya yang berlebih 6,5 kum. Jadi ini pindahkan ke beban lebih. Karena kenapa? Kalau misalkan di sini beban lebihnya melebihi maksimal 16 SKS, akan merah nanti itunya di sistemnya. Dan itu dianggapnya tidak memenuhi BKD-nya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ada yang melebihi dari 16 SKS. Ya, nih. Jadi untuk beban lebih itu harus diklik dan disesuaikan kelebihannya.
Kalau kurang boleh berarti. Kenapa? Kalau kalau bebannya ada minimalnya di sini Bu, nanti ada minimal harus diisinya. Iya, Iya. SKS-nya. Mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait sharing NUPTK dan BKD. Adapun selanjutnya mungkin lebih baik kita sharing aja Bapak Ibu ya, seperti apa yang harus disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Begini Pak Agus, sebenarnya kan kita itu mengundang banyak dosen luar biasa. Nah, dosen luar biasa ini kan kalau kami kebijakannya memang kenapa tidak kami ajukan awalnya sebagai dosen NIDK karena karena NIDK juga kalau dulu saya nggak tahu dulu NIDK itu masuknya ke hitungan dosen tetap gitu. Nah, dosen tetap itu harus punya SKS-nya, harus punya apa jabatan fungsionalnya. Nah, karena persentasenya semakin banyak yang kurang daripada yang mengisi gitu, nah itu juga menjadi pertimbangan di akreditasi gitu. Makanya eh, kami kebijakannya yang pertama itu untuk apa mengevaluasi. Jadi nggak semua kita langsung angkat tiba-tiba jadi dosen tetap. Dulu ya. Tapi sekarang saya baru tahu ini ternyata kan ada NUPTK ya namanya. Jadi Dewan PTK sendiri dibagi lagi jadi dosen tetap dan dosen tidak tetap gitu ya, Pak Agus ya. Betul Pak Dokter, ya seperti itu sekarang. Nah, eh, seandainya nih eh, teman-teman dosen LB ini di menjadi dosen tidak tetap, eh, kewajibannya apa aja itu yang NUPTK dosen tidak tetapnya? Apa yang harus dikerjakan gitu? Baik Pak Dokter, kalau misalkan dosen tidak tetap tadi Pak ya, kalau misalkan untuk NUPTK bisa kita daftarkan NUPTK Pak ya, dengan tadi memenuhi persyaratan-persyaratan tadi yang memang ada pernyataan dosen tetap, pernyataan pimpinan, dan ada tadi keterangan sehat jasmani rohani dan narkoba tadi, dan selanjutnya nanti akan kita ajukan untuk NUPTK-nya. Kalau misalkan nanti NUPTK-nya terbit dari kementerian, NUPTK itu bisa digunakan juga nanti untuk mendaftar di sister Pak ya, di sister dosen. Nanti dengan adanya sister itu, Bapak Ibu dosen ini ya kalau misalkan diwajibkan untuk BKD, mengisi BKD nanti Pak. Adapun untuk kewajibannya untuk dosen tidak tetap ini, ya memang kalau misalkan akan mengisi BKD itu minimal di 12 SKS Bapak Ibu ya. Tapi tidak bisa penuh waktu untuk dosen tidak tetap ini Bapak. Karena dosen tidak tetap ini memang jadwalnya paruh waktu dan tidak dapat untuk mengajukan jabatan fungsional Bapak Ibu. Karena sekarang dengan adanya peraturan Permenpan nomor 3 2023 itu dan adanya Mendikbudristek 44 2024 ini tidak dikenankan lagi untuk adanya jabatan fungsional double Pak. Misalkan ada dokter, jabatan fungsional sudah dokter, sudah di rumah sakit atau di Pemda, tapi dia mempunyai lagi jabatan fungsional sebagai lektor atau LK atau kepala. Itu tidak bisa sekarang, Pak. Jadi satu orang pegawai negeri itu hanya diperbolehkan memiliki satu fungsional, Pak. Kalau misalkan dia jadi dokter, ya dokter. Kalau misalkan dia mau jabatan fungsional lektor atau profesor, silakan beralih ke dosen untuk menjadi dosen tetap. Nah, itu kewajibannya tidak ada untuk jabatan fungsional yang dosen tidak tetap. Ya, kalau tidak adanya jabatan fungsional dosen, tidak dapat juga untuk mengajukan ke sertifikasi, Pak, kalau dosen tidak tetap. Ya, karena seperti itu kondisinya sekarang di peraturan yang baru ini. Ya, itu Pak penjelasannya. Tapi Pak Agus, ya, silakan dok. Enggak. bentar ya, nyambung soalnya, Dokter Arya. Punten. Ya sebenarnya kemarin itu Pak Agus ya, kita kan ada rapat forum dekan tuh di IFB, kemudian juga audiensi dengan apa namanya Kemendikbud sekaligus juga Kemenkes. Ini Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini kita tenggarai jadi masalah begitu. Jadi kemarin itu memang wacananya minta dicabut itu Pak. Karena memang apa namanya ya selama itu belum dicabut memang harus mengacu ke situ dulu.
Cuman gini Pak, apa namanya Pak Agus ya, ini kan kalau kita baca lagi tuh di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini, kan di awal memang kan untuk yang NUPTK itu ada dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap mungkin aturannya nggak banyak berubah ya, sama seperti aturan sebelumnya. Cuman untuk yang dosen tidak tetap itu, di pasal 4 itu kan disebutkan di situ bahwa dosen tidak tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B, yang dapat memiliki jabatan akademik merupakan dosen tidak tetap yang sebelumnya pernah berstatus sebagai dosen tetap. Artinya gini, kan kita sebelumnya sudah mengangkatnya, ada sebagian dosen yang punya NIDK yang sudah berubah jadi NUPTK sekarang nih. Ada sebagian yang sudah ngurus jabatan akademik juga nih, Agus. Apakah jabatan akademik yang dimiliki oleh teman-teman dosen NIDK nih yang dari RSUD itu dengan serta-merta hangus begitu dengan Permendikbudristek yang baru ini, atau masih tetap dilanjutkan tuh pengusulan kenaikan jabatan fungsional akademiknya, Pak? Karena kalau di pasal 4 itu kecuali kalau yang baru ya, makanya saya bilang ini agak bermasalah nih Permendikbudristek nomor 44 ini, karena seolah-olah untuk yang urusan yang Kemenkes dia nggak bisa bercampur dengan urusan dengan Kemendikbud nih. Nah, sedangkan untuk yang program studi yang di bidang kesehatan ini hampir pasti sejak dulu itu kita selalu berinteraksi erat gitu ya. Karena dididik di universitas di bawah Kemendikbud, tapi mungkin ketika profesi banyak dititipkan di wahana-wahana yang di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, maksud saya dengan aturan, coba nanti Bapak lihat lagi tuh di pasal 4 itu, memang kalau yang untuk yang baru begitu ya, pengusulan yang baru kelihatannya agak sulit untuk mengurus jabatan fungsional akademik begitu. Tapi kalau yang sudah keburu memiliki jabatan akademik itu kalau di situ masih diperbolehkan, Pak. Gimana Pak itu, Pak? Ya, baik Pak Dekan. Pak Dekan memang betul ya kalau kita pahami juga tentang Permendikbudristek yang baru ini memang agak banyak memberatkan juga untuk apalagi di kedokteran, Dok ya. Karena memang kalau dulu kan NIDK ini dia bisa mengajukan jabatan fungsional agaknya, Dok ya. Malah ada yang dulu itu NIDK itu bisa menjadi profesor gitu, Dok. Nah, tapi sekarang Iya, setelah, iya. setelah, Di setelah UI ya, itu 60% profesornya NIDK, Pak. Itu iya betul. karyawan RSCM gitu. Betul, betul Pak Dekan. Makanya kan ya setelah munculnya terbitnya aturan ini mungkin nanti akan ada kendala gitu Pak ya dengan dosen-dosen dari NDK untuk mengajukan sebagai dosen tetap gitu kan. Karena NDK di sini kan kebanyakannya dosen tidak tetap kalau kita melihat atau merujuk ke peraturan yang baru ini. Cuman yang tadi yang di pasal 4 tadi kalau kita pahami di sini di kepegawaian, jadi si dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional lama itu tetap diakui Dok kalau dia dosen tidak tetap. Tapi itu yang diperoleh saat yang dulu Pak, sebelum adanya peraturan Aturan baru. Permendikbud 44 ini iya. Jadi tetap melekat dia. Misalkan dia dulunya NIDK sudah punya lektor, tetap bisa dipakai lektornya itu atau tetap dipakai lektornya, tapi untuk kedepannya tidak lagi untuk bisa mengajukan jabatan fungsional yang baru gitu Dok. Itu sih kalau pemahaman kita di kepegawaian terhadap peraturan yang ini. Ya makanya tadi Ya. betul disampaikan oleh Pak Dekan, banyak yang akan bersinggungan dengan apalagi dengan Fakultas Kedokteran karena di sini perlu untuk dosen-dosen yang tadi yang ber-NIDK. Ya, seperti itu sih Dok kalau pemahaman kami di kepegawaian. Sama satu lagi Pak terakhir. Apa namanya? Terkait ini, kalau yang dari presentasinya Pak Agus itu kan tadi terkait status perguruan tinggi kita nih ya. Harapannya kan ke depan mungkin mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat ya bisa diurus berubah status menjadi perguruan tinggi berbadan hukum gitu ya. Artinya kalau PTNBH relatif lebih mudah kita mengangkat apa namanya pengangkatan dosen yang non ASN ya, begitu kan? Nah itu kalau misalnya pengangkatan dosen yang non ASN tapi mereka terikat misalkan ASN di rumah sakit RSUD itu gimana Pak? Tapi kita angkat jadi dosen di kita begitu. Kalau PTNBH. Ya kalau tadi ngelihat dari informasi yang terkait dengan sosialisasi Permendikbudristek ini, yang itu kan tadi saya sampaikan, sebentar saya mungkin bisa tampilkan kembali. Nah, di sini ada beberapa ikatan kerja, yaitu yang tadi untuk PTNBH ini, di sini masih memungkinkan untuk mengambil non-ASN dosen tetap, Pak.
Jadi di sini dosen tetapnya bisa dari non ASN untuk BLU. Nah, jadi ini tergantung dari perjanjian kerja yang dibuat oleh perguruan tinggi BH nanti yang memang akan mengangkat dosen tetap dari jalur non ASN. Tapi di sini diperbolehkan. Nah, dengan asumsi aturannya itu dibuat dulu oleh PTNBH, Pak. Seperti apa nanti pengertian dosen tetap non ASN di perguruan tinggi BH itu. Apakah dia harus mengajar tiap hari atau bagaimana? Nah, nanti dikembalikan lagi kepada perguruan tinggi BH. Jadi memang betul kalau kita sudah berubah ke PTNBH, non ASN pun bisa kita jadikan untuk menjadi dosen tetap, Pak. Seperti itu informasinya. Ya. Jadi ada peluang tuh Pak, kalau misalkan nanti jadi PTNBH, kita bisa mengangkat yang non ASN untuk menjadi dosen tetap. Itu Pak. Pak, Pak Agus mau tanya, berarti eh, kalau yang sekarang nih, ya kan posisinya kita belum PTNBH ya, masih BLU. Berarti kita bisa ngangkat dosen ASN Pemda nggak jadi dosen tetap atau dosen tidak tetap? Kalau untuk ASN Pemda, kalau jadi dosen tidak bisa Pak. Tapi kalau untuk jadi dosen tidak tetap bisa. Ya, karena dia kalau misalkan dosen tetap itu harus memang yang berhome base penuh di Untirta Pak. Kalau dia menjadi dosen tidak tetap bisa. Menjadi dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK tadi. Nah, kalau sudah kita angkat dosen tidak tetap, kewajibannya sama dengan 12 SKS juga, Pak. Perasaan tadi kurang dari 12 deh tulisannya. Jadi sebenarnya sih kalau untuk pengisian BKD-nya pun untuk dosen tidak tetap ini diberikan ke apa ya kebebasan ke perguruan tinggi untuk mengatur gitu Pak. Apakah nanti dia diwajibkan untuk mengisi BKD yang di situ harus pengisinya 12 SKS atau memang tidak. Jadi di sini kalau misalkan dosen tidak tetap ini diserahkan kepada perguruan tinggi. Jadi sebenarnya dia tidak mengisi BKD pun tidak apa-apa Pak kalau dosen tidak tetap ini. Kalau melihat dari aturan Permendikbudristek 44 ini Pak. Seperti itu Pak. Nah, sama satu lagi, Pak. Kalau dosen tidak tetap, NUPTK dosen tidak tetap itu dari UNIF memberikan honor atau enggak ya? Ya, kalau dosen tidak tetap ini, jadi nanti kan ada perjanjian kerja biasanya Pak ya, dibuatkan SK juga. Nah, dari SK itu nanti akan muncul tuh Pak, berapa yang nominal yang akan diberikan kepada dosen tersebut sebagai dosen tidak tetapnya. Ya, jadi yang penting ada SK-nya dan ada perjanjian kerjanya Pak, kalau terkait dengan nominal honornya nanti dari UNIF. Ya. Sama ini, Pak, kalau misalnya kita berarti kan ada teman-teman yang non ASN ya, ada yang belum diangkat yang kita jadikan dosen juga gitu, terutama yang mungkin biomedik atau apa. Nah, itu berarti kita bisa mengajukan, kan NUP nggak bisa, dosen tetap nggak bisa, dosen tidak tetap nggak bisa. Jadi gimana ya itu? Ya, saat ini memang kalau misalkan ada yang honorer atau yang istilahnya non ASN di tempat kerja kita yang memang masih belum statusnya P3K atau CPNS atau PNS, ya memang saat ini posisinya masih bisa tetap di dosen tidak tetap, Pak. Kalau untuk dosen tetap itu kita perguruan tinggi BLU ini belum diperkenankan untuk mengangkat dosen tetap dari non ASN. Dia bisa jadi dosen tetap tatkala dia menjadi P3K atau menjadi CPNS. Itu sih dua cara itu hanya bisa untuk menjadi dosen tetap di BLU saat ini Pak ya. Kecuali mungkin nanti kalau misalkan kita beralih ke PTNBH Pak, baru bisa mengangkat non ASN kita menjadi dosen tetap. Itu sih. Terus Bagus. nah, silakan silakan Eh, Prof. bentar ya, saya takutnya Baik Pak salah Dekan, baik Pak Dekan. interpretasi nih. Saya izin share ya yang Permendikbud nomor 44 tahun 2024 ini sedikit yang pasal awal nih. Baik Dok. Biar nanti coba dipahami bersama, kira-kira saya salah nggak memahaminya. Ini kan di Permendikbud 44 tahun 2024 ini di pasal bab 2 pasal 2 itu kan ada status dosen A dosen tetap, B dosen tidak tetap ya. Kemudian dosen pasal 2-nya ayat 2-nya itu ayat 2 pasal 2 ayat 2 itu dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, kewajibannya kan 12 SKS tuh. Betul Dok, betul. Ya. Nah, ini kan kalau
kemudian untuk yang dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, itu di B itu memenuhi beban kerja kurang dari 12 SKS. Nah, itu yang maksudnya apa namanya, ketika apa namanya, untuk aturan yang di universitas sendiri ini kurang dari 12 SKS itu nggak dijabarkan gitu berapa SKS-nya gitu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua nih, satu lagi. Ya, sekali lagi nih Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini satu dari 4 Permendikbudristek yang dikeluarkan oleh Mendikbud yang dulu yang ditenggarai bermasalah, yang sekarang lagi dievaluasi untuk dicabut gitu ya. Ya harapannya sih dicabut ya. Kemarin apa namanya, perdebatan terakhir itu kita mengusulkan ini dicabut karena jelas jadi masalah untuk kita. Tapi selama belum dicabut ya tetap kita mengacu ke situ. Nah, ini yang kedua terkait teman, kan sebagian ada yang sudah kita angkat nih, ada kita angkat NIDK, tapi mungkin belum keburu mengurus jabatan fungsional dosen gitu. Nah, itu bagaimana kalau yang sudah ada jabatan fungsional dosen kan tetap diakui dan kemudian bisa mengurus ya kenaikannya gitu kan. Tapi kalau yang belum mengurus jabatan fungsional dosen tapi dia sudah punya NUPTK begitu, gimana Pak? Ini kan berarti proses peralihan nih yang masih belum jelas. Ya, masih Pak, silakan. Ya, Pak Dekan, seperti tadi di memang di Permendikbudristek 44 ini memang dosen tidak tetap itu di sini paruh waktu ya, Dok ya, paruh waktu. Jadi mereka itu memang diperkenankan juga untuk mengajar itu di bawah 12 SKS. Nah, sementara kan kalau misalkan dosen tetap itu wajib 12 SKS. Karena kalau di bawah 12 SKS dia tidak akan terpenuhi BKD-nya. Kalau BKD tidak terpenuhi kan akan terpengaruh juga kepada remonnya mungkin kalau di kita, atau mungkin dengan sertifikasi dosennya tidak akan dibayar. Jadi kalau misalkan dosen tidak tetap ini bisa mengajar paruh waktu dan tidak mesti harus mencapai 12 SKS. Ya, karena di peraturan ini diperkenankan tidak sampai dengan 12 SKS. Adapun mungkin kalau misalkan nanti universitas sendiri membuat aturan untuk dosen tetap wajib mengisi BKD dan harus 12 SKS. Itu juga bisa digunakan, Dok, kalau misalkan kita membuat aturan di kampus kita atau di Untirta. Tapi kalau misalkan ada yang di bawah 12 SKS, kalau dia melihatnya pada rujukannya peraturan di Kutristek ini, tetap sah, Dok, karena dia tidak harus 12 SKS. Seperti itu. Kalau misalkan yang jabatan fungsional tadi, nah ini Dok, ini kan sekarang juga lagi masa peralihan untuk pengajuan jabatan fungsional. Kemarin kan kita sudah ada peralihan 1 dan peralihan 2 tuh yang sudah berjalan kemarin, termasuk nanti pengusulan profesor dan lektor kepala. Nah ini juga kita tetap untuk tahun depan ini menunggu apakah akan dibuka lagi peralihan ini atau nanti akan langsung menggunakan yang Permendikbudristek 44 2024 ini. Nah, sampai sekarang kita juga sama sedang menunggu seperti apa nih nanti dari kementerian tentang kenaikan jabatan fungsional ini. Kalau kemarin kan yang peralihan itu masih boleh tuh, Dok. Yang 1 dan 2 itu yang mengajukan dari non ASN itu jabatan fungsional. Nah, kalau nanti untuk peralihan berikutnya apakah ada peralihan lagi atau langsung kepada diberlakukannya Permendikbudristek ini yang 44 2024. Ya, mudah-mudahan sih tadi kata Pak Dekan dicabut dan kembali lagi ke aturan yang memang yang terdahulu gitu, Dok, yang bisa memungkinkan NIDK mengajukan jabatan fungsional. Itu sih jawabannya sementara, Dok. Ya, berarti sekarang masih peralihan ya. Ini kan kondisi Peralihan. realnya kita tuh masih ada 30-an sekian itu yang sudah punya NIDK, NUPTK nih teman-teman dosen di RSUD itu. Tapi belum mengurus jabatan fungsional gitu. Nah, apakah itu masih memungkinkan untuk kita urus jabatan fungsionalnya atau bagaimana? Ya. Kalau sudah menggunakan Permendikbud ini tidak bisa, Dok, karena tidak boleh ada double jabatan fungsional. Ya, karena kan yang di RSUD itu mungkin sudah mempunyai japung dokter, Dok ya. Jadi tidak lagi ada ganda untuk jabatan fungsional. Jadi kalau Kecuali misalkan yang sudah keburu punya jabatan fungsional begitu ya? iya, kecuali yang sudah keburu punya jabatan fungsional itu tetap Ya, dilanjutkan seperti itu, Dok. ya, kita berharap dicabut aja mungkin Permendikbud ini. Iya, Kita, Dok. ini menyulitkan kita sebenarnya, sangat menyulitkan kita. Kita Betul, butuh betul. ya. Juga Tapi mungkin juga nggak bisa naik lagi dok, mentok di situ kan Pak ya. Yang sudah punya jabatan fungsional juga nggak bisa naik lagi ke atas kan, mentok di iya, situ. kecuali dia pindah ke dosen tetap, Dok.
atau mutasi ke Untirta. Seperti Dok Iya, Omat, iya. mutasi ke Untirta bisa jadi lagi menjabat itu fungsional. Tapi mungkin agak berat seperti itu Dok ya. Karena memang inginnya sih tetap di sana, tapi dengan NIDK bisa sampai dengan profesor gitu Dok ya. Kalau dulu-dulu sih memungkinkan seperti itu. Tapi sekarang memang ya peraturan yang baru itu yang merugikannya. Tidak bisa untuk mengajukan sampai jenjang berikutnya gitu untuk dosen tidak tetap ini. Pak, Iya, iya. saya mau ngambil kesimpulan mungkin ya. Yang pertama, ini kan banyak dosen-dosen RB ini yang ASN, yang mungkin juga non ASN ya. Nah, kita bisa nggak ngangkat mereka sekarang jadi dosen tidak tetap punya NUPTK dengan status BLU? Bisa nggak, Pak? Kalau untuk dosen tidak tetap bisa Dok, dengan catatan tadi dia NUPTK dosen tidak tetap. Nanti untuk hak dan kewajibannya, pertama dia bisa mengajar di bawah 12 SKS atau paruh waktu, dan dia tidak dapat mengajukan jabatan fungsional dan sertifikasi dosen. Itu Nggak, itunya. soalnya di sini di nomenklatur itu data lama contreng contreng hijau, data baru silang tulisannya. Itu pakainya data yang SK yang sekarang berarti atau gimana ya? Takutnya nggak bisa dosen dosen tidak tetap juga jadi nggak bisa maju gitu. Kalau yang tadi sih yang saya sampaikan tadi itu ini dosen tetap Dok untuk catatannya. Di sini dosen tetap dan dosen tetap perjanjian kerja waktu tertentu Dok. Kalau untuk dosen tidak tetap boleh Dok. Kalau di sini yang pertama kan dosen tetap tidak boleh kalau mengangkat non ASN. Terus dosen tetap perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, ini tidak boleh juga walaupun dia dosen tetap perjanjian kerja waktu tertentu. Tapi kalau dosen tidak tetap masih dibolehkan, Dok. Seperti itu. Oh, dosen tidak tetap juga dapat NUPTK ya, Pak? Dapat bisa dapat UPTK. Nah, berarti bisa ya mengajukan teman-teman yang non ASN juga dan nggak harus bernyangkut pada universitas apa dulu kan dia harus punya wahana pendidikan Pak kayak rumah sakit gitu. Nah sekarang walaupun nggak punya juga bisa diajukan sebagai dosen tidak tetap ya. Kalau tadi sih yang perlu diinput di sisternya itu tadi ada 4 tadi itu, Pak. Cukup itu aja. Paling nanti diikat di fakultasnya dengan perjanjian kerja, Pak. Nanti Ya ada berarti itu semuanya dari rektor kan iya, dosen. nanti ada SK rektor dan ada perjanjian kerjanya. Cukup itu Oh, saja sih yang tidak tetap. berarti nggak perlu eh, apa surat izin dari instansi asalnya gitu dari misalnya dia ASN di RSUD apa gitu. Kalau sekarang sih kalau ngelihat dari sistem manajemen PTK di Sister itu tidak diminta lagi itu. Kecuali kalau dulu registernya DPD Dikti memang diminta itu dulu. Harus ada kegiatan di luar dari kampus kita atau di wahana yang lain gitu dok untuk kerjanya. Oke, baik, baik. Ya, kalau dari terus yang saya ingin tegaskan berarti dosen tidak tetap itu tidak akan punya jabatan fungsional ya Pak ya dan tidak mungkin apa ya maksudnya jenjang jabatan fungsionalnya nggak bisa gitu. Ya, kalau misalkan tadi masih kita gunakan Permendikbudristek ini yang 44 ini, betul untuk dosen tidak tetap itu dia tidak akan ada jabatan fungsional dan sertifikasi dosen ke depannya, Dok. Karena memang di sini kan hanya dosen tetap yang bisa mengajukan jabatan fungsional. Mudah-mudahan sih ke depan ada aturan lagi yang lebih bisa mengatur gitu. Seperti itu. Terus yang ketiga Pak berarti kalau teman-teman ASN yang memang in charge di koas gitu misalnya ya itu nggak akan bisa jadi dosen tetap ya Pak ya. Yang teman-teman yang non ASN tadi, Yang ASN kan banyak yang ASN tuh yang di RSUD ya, itu nggak akan bisa jadi dosen tetap ya. iya. Kalau ngeliat aturan yang ini, dia kalau misalkan mau jadi dosen tetap, dia harus mutasi syaratnya dok, mutasi menjadi Kombesnya di Untirta gitu. Nah, baru dia akan bisa menjadi dosen tetap, karena harus penuh waktu syaratnya kalau mau menjadi dosen tetap. Itu sih. Pak.
Kalau peraturan sekarang seperti itu. Jadi dia tidak akan bisa menjadi dosen tetap kalau dia home base utamanya masih di luar kampus Untirta gitu dok. Terus ini juga sekarang nggak diminta ijazah ya untuk pengajuan dosen ya? Untuk ijazah nanti biasanya akan untuk ijazah nanti akan diambilkan dari kalau misalkan ada PD Dikti dari PD Dikti nanti ya tapi nanti disiapkan aja ijazahnya dok. Ijazah biasanya akan diminta ijazah S2-nya. Tapi kalau melihat di sisternya saya tampilkan lagi sisternya dok ya sebentar. Saya keluar dulu. Kalau di sini sih di sister hanya seperti ini saja sih Pak. Yang adanya ada 4 permintaan yang harus dilengkapi untuk pengajuan Dosen dosen ya dosen tidak tetap juga sama ya? dosen tidak tetap juga akan sama. Buat ajuan bareng kita simulasi dok ya. Harus diisi semua Pak. Ini sisiannya nanti diisi ya. Nanti pas foto dimasukkan seperti tadi simulasinya. Ya kurang lebih sama Pak. Jadi ada 4 tadi yang harus diisikan nanti ke depannya. Nah, termasuk nanti ada KTP, kelamin dan sebagainya harus diisikan. Secara umum sih tadi yang 4 tadi yang kebutuhannya yang diperlukan untuk pengajuan NUPTK. Karena untuk periode setelah sister ini, untuk pengajuan dosen tidak tetap belum ada pengajuan nih, Dok. Jadi kurang lebih hampir sama syaratnya. Nah, di sini ada sih syarat-syarat lain tambahan di sini. Perjanjian kerja tadi saya sampaikan, pernyataan pimpinan sama, keterangan kesehatan sama, terus keputusan pendidikan ini jadi SK dari rektor, Dok, sama ijazah nanti. Nah, ini SK rektornya harus dilampirkan nanti kalau misalkan dia diangkat menjadi dosen tidak tetap. Dilampirkan. Kurang lebih ada 6 ini dok. Jadi di sini maksudnya mungkin ijazahnya nanti ijazah S2-nya yang dilampirkan. Kalau di sini yang mengajukan ijazahnya seperti ini. Nanti di-update juga. Ada 6 kurang lebih kalau dosen tidak tetap. Seperti itu tuh, Dok Arya kalau untuk di sisternya. Jadi untungnya jadi dosen tidak tetap apa enggak ini nggak bisa jabatan fungsional, nggak bisa dapat serdos ya. Jadi untungnya apa ya maksudnya? Betul dok, makanya tadi kan Dokter Rahmat sudah sampaikan ini kondisinya ya, ya memang dari segi dosen tidak tetap itu tidak banyak ya haknya yang diperoleh gitu dok, karena tidak bisa fungsionalnya tidak ada gitu, sertifikasi tidak bisa, ya hanya ya mungkin mendapatkan dari perguruan tinggi yang mengangkatnya, itu saja sih dok. Ya, baik Pak. Kalau dari saya sih sudah cukup jelas. Mungkin dari Pak Dekan atau teman-teman yang lain silakan. Ya, mohon izin dok. Ya, enggak. Ya, terima kasih Bapak Agus atas semua penjelasan yang sangat terperinci ya dan membuka ya semua wawasan kita dan tentunya kita semua sambil belajar ya Pak ya dengan semua sistem aturan yang baru. Dan kan memang dengan aturan yang berlaku pada saat ini di salah satu sisi kita melihat banyak hal yang merasa dirugikan gitu ya, atau pihak-pihak yang dirugikan terkait dengan
jabatan fungsional dosen tadi ya, yang harapannya bergabung menjadi dosen, kemudian bisa ada tahapan fungsional ya, menengah pengajar, kemudian asisten ahli, kemudian lektor kepala, bahkan sampai guru besar gitu ya. Yang mana fungsional dosen itu harapannya mungkin tidak hanya sebagai level predikat peningkatan dari fungsional kita sebagai dosen gitu ya, menuju jenjang yang lebih tinggi lagi, namun juga ada hal-hal terkait dengan apresiasi gitu ya, yang melekat di dalam fungsional dosen tadi gitu, yang dikejar oleh para tenaga pendidik dosen ya selama ini. Di satu sisi Pak, memang seperti yang kita ketahui dalam dunia kedokteran aja, kami teman-teman tim dosen klinis itu selama ini di bawah pengampuan UI itu kita metodenya terkait dengan kurikulum, kita sistemnya adalah tim teaching gitu dok, gitu Pak ya, tim teaching. Jadi memang untuk mendapatkan perolehan SKS menuju 12 SKS itu suatu hal yang eh, eh, cukup berat untuk mengejarnya gitu. Mungkin kelebihannya kalau teman-teman yang dosen tetap itu kita harus benar-benar mati-matian Pak ya, benar-benar berjibaku untuk memperoleh SKS 12 SKS dan seterusnya gitu ya, dengan beban kerja yang tentunya dituntut lebih gitu dibanding dengan dosen yang tidak tetap. Nah, dalam hal ini dosen teman-teman yang dosen tidak tetap gitu, sesuai dengan aturan yang ditetapkan gitu kan, bahwa tetap dia bisa memperoleh status sebagai dosen dengan sekarang statusnya NU apa tadi, NU PTK ya Pak ya istilahnya, karena sudah tidak ada NIDN, sudah tidak ada NIDK, semuanya NU apa tadi, NU PTK begitu ya. Jadi semuanya statusnya sama, dan khusus yang tidak tetap tadi tidak dituntut untuk mencapai 12. Berarti itu suatu hal yang menurut saya pribadi itu sudah ada keleluasaan gitu. Keleluasaan. Memang dia tidak secara fungsional dosen, dia tidak mengikuti gitu ya alurnya fungsional dosen. Tapi kan secara home base-nya mereka beliau-beliau ini adalah fungsional dokter begitu. Jadi secara fungsional mereka juga ada setara yang menggantikan gitu ya. Jadi menurut kacamata saya secara pribadi sebenarnya ini suatu hal yang juga kalau ada hal positif yang kita harus bisa ambil juga gitu Pak. Jadi ada kemudahan-kemudahan di dalam status tidak tetap tersebut yang bisa kita pergunakan gitu. Toh semuanya sekarang sudah tidak ada NIDK, NIDN dan seterusnya, semuanya sama. Ya semuanya sama yaitu NUPTK gitu. Itu adalah saat ini bukti formal yang legal bagi identitas seluruh dosen di seluruh Indonesia. Jadi kita semua sama, nggak ada NIDK, NIP dan sebagainya. Nah terkait dengan status fungsional tadi, sesuai dengan beban kerjanya, kebetulan teman-teman dosen tetap ini yang memang core bisnisnya di area pendidikan gitu. Kemudian teman-teman yang di ranah pelayanan rumah sakit ya fungsionalnya adalah fungsional dokter gitu. Jadi saya rasa itu juga suatu hal yang saya rasa ya adalah positifnya begitu Pak. Ini saya melihat salah satu sisi. Namun mereka teman-teman yang di pelayanan tetap bisa bergabung dan tetap memiliki identitas sebagai dosen ya dengan legal. Artinya adalah dengan adanya bukti nilai unik tadi ya, NUPTK tadi. Gitu Pak. Nah ini mudah-mudahan ke depannya ada kebijakan pemerintah yang juga bisa mengaspirasi gitu ya harapan para teman-teman yang juga walaupun fungsional dokter tapi juga bisa memperoleh fungsional dosen seperti itu yang paling ideal memang Pak. Namun saat ini mudah-mudahan dengan situasi yang kita harus mengikuti aturan dari pemerintah, tetap ada hal positif yang tetap kita bisa ikuti Pak. Mungkin demikian dari saya Pak. Terima kasih. Kayaknya itu
kesimpulan atau tanggapan. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya dari buat Pak Agus. Assalamualaikum dok, izin Ya, dok. Mbak Dr. Afan. Ya, ya terima kasih. Izin Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Bu Kaprodi, dan tadi Pak Agus ya yang sebagai narasumber. Ini dok, saya mungkin tadi ya sedikit menyimak apa yang disampaikan Pak Agus. Ini suara saya jelas nggak dok? Terdengar, Jelas Dok. dokter. Ya, terima kasih. Dan juga tadi apa yang dipaparkan oleh Dr. Omat ya, Pak Dekan. Pertama ini ada beberapa pertanyaan sih dok. Pertama tadi mungkin mengklarifikasi apa yang dipaparkan Dr. Omat terkait Permendikbud ya. Di situ kalau saya nggak salah membacanya bahwa untuk dosen tidak tetap pun kriterianya salah satunya itu kalau nggak salah tertulis bahwa syaratnya adalah tidak menjadi tenaga purna di perguruan tinggi lain. Apakah itu juga termasuk tidak menjadi untuk tenaga purna di instansi selain perguruan tinggi? Misalnya kami di Pemda seperti itu. Nah itu artinya kalau misalnya berlakunya sama dengan menunjang untuk perguruan tinggi lain, artinya yang kami pun yang dokter purna di instansi Pemda, ya tentunya dosen tidak tetap pun juga tidak bisa ikut. Nah itu pertama, tidak bisa masuk maksud saya. Kemudian terima kasih juga atas forum sekarang mengenai sosialisasi masalah status dosen ya. Ya ini kalau saya begini dok ya, status itu penting, tetapi yang lebih penting itu adalah niat kami atau saya pribadi untuk bisa berkontribusi ya. Kebetulan ada untuk berkontribusi dalam pendidikan sesuai bidang kami. Kebetulan ada wahananya, makanya saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain juga sangat antusias ya untuk mengikuti berkontribusi ya berkegiatan di dunia pendidikan ini. Ya. Nah, tetapi satu hal yang menjadi concern saya adalah status dosen tadi. Ya. Status dosen itu kan bukan hanya status legalnya saja, itu sangat termasuk penting, tapi juga termasuk kompetensinya. Walaupun kami sebagai tenaga medis dengan spesialisasi masing-masing, tentunya punya area kompetensi masing-masing sesuai keilmuannya. Nah, tetapi untuk dunia pendidikan itu terus terang bagi saya sendiri, atau mungkin yang lain juga ada yang sama, bahwa itu bukan merupakan suatu yang baru dalam berkegiatan pendidikan. Walaupun sejatinya kan kalau kita sebagai dokter itu kan untuk lifelong education, kita sepanjang usia kita itu harus terlibat di dunia kependidikan, walaupun hanya sekedar sebagai peserta. Nah, apalagi di sini ada kesempatan sebagai memberikan sharing lah berbagi ilmu terhadap para penerus kita. Nah, saya mempertanyakan nih untuk mengenai masalah kompetensi kan kalau misalnya di dunia pelayanan dok, kita kan ada kompetensi, ada kewenangan. Nah, kompetensi itu didapatkan dari pelatihan-pelatihan, dari pendidikan dan sebagainya. Kewenangan itu didapatkan dari kepala institusi tempat kita bekerja setelah melakukan kredensial terhadap apa yang kita ajukan gitu. Nah, ini proses ini saya untuk sepertinya untuk yang terjadi Untirta progresnya belum ada. Contohnya kami ya waktu itu tahun kemarin kan kita untuk melakukan terlibat sebagai dosen klinis itu ada pelatihan dok, ada clinical teaching ya, clinical teacher. Nah itu kan hanya baru pelatihannya saja. Tindak lanjutnya bahwa secara resmi
kita diberikan kewenangan untuk mendidik itu belum kami terima, atau setidaknya belum terinformasi. Nah, apalagi yang tahun 2004 ini, yang tahun ini, kan saya lihat juga banyak juga tuh teman-teman yang baru bergabung. Nah, ini udah sampai akhir tahun, saya konfirmasi, ternyata tidak ada kegiatan, Dok, untuk yang rekrutmen baru itu untuk diberikan kompetensinya untuk melakukan pendidikan. Nah, apalagi nanti untuk seterusnya. Nah, yang kedua itu mungkin dari saya itu yang sangat penting mengenai masalah status, yaitu memang kita juga apalagi melihat dengan peraturan yang sekarang yang baru, mungkin nanti perlu ada informasi lanjutan, Dok. Sementara seperti itu, Dok, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan yang pertama, Pak Agus, tadi kalau purna di Pemda, PNS bisa nggak jadi di Pemda bisa jadi dosen tidak tetap nggak tadi di perguruan tinggi? Ya, kalau untuk dosen tetap ini, dosen tetap dan tidak tetap, sebenarnya kalau untuk dosen tidak tetap ini, selama dia masih diberikan SK dengan pimpinan perguruan tinggi dan adanya perjanjian kerja dan usianya tidak sampai dengan usia purna tugas. Kalau misalkan dosen kan biasanya 65 tahun, Dok, ya. Kecuali kalau misalkan sudah memiliki jabatan fungsional profesor itu sampai 70 tahun untuk purna tugasnya. Jadi kalau misalkan usianya belum di atas 65 tahun, dipersilahkan untuk menjadi dosen tidak tetap, Dok. Tapi kalau usianya sudah melewati 65 tahun, itu akan masuk kepada dosen yang sudah masuki purna tugas, Dok. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan dia sebelumnya sudah memiliki jabatan fungsional profesor, baru dia bisa sampai 70 tahun untuk menjadi dosen yang tetap ini. Seperti itu tuh, Dok. Yang jadi mau dia PNS, mau non ASN juga bisa ya, Pak ya, jadi Ya, dosen tidak tetap ya. selama dia belum masuki usia 65 tahun, Dok, ya. Seperti itu. Itu maksud saya terkait apa yang tertulis dalam Permendikbud itu bisa bukan dianalogikan, diterapkan untuk yang non perguruan tinggi gitu. Karena di situ kan disebutkan, ya, coba misalnya bisa ditampilkan apa yang tadi Dr. Ahmad sampaikan tuh, ada di poinnya, bahwa kriteria dosen tidak tetap itu salah satunya adalah tidak sebagai dosen purna pada perguruan tinggi lain. Maksud saya itu, apakah itu bisa diterapkan juga untuk yang purna di institusi di luar perguruan tinggi itu, maksud saya. Kasih. Ya, Dok. Tadi yang saya pahami kalau misalkan yang sudah purna tugas di perguruan tinggi lain itu berarti usia dia sudah memasuki lebih dari 65 tahun, Dok. Kalau misalkan di Pemda itu kan biasanya usia pensiunnya itu ada yang 58, ada yang 60 tahun, Dok, ya. Selama dia belum maaf Pak. Ya, ya. Pengertian purna ini kalau saya menangkapnya bukan purna itu, ini purna waktu. Oh, purna waktu dengan purna wirawan itu beda waktu. Enggak, kira saya untuk purna tugas, Dok, ya. Ini, Dok, untuk ininya ya, tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi. Nah, itu Dokter Arya. Memenuhi beban. Jadi dokter nggak ngajar sebagai maksudnya ini perguruan tinggi ini kalau dia bekerjanya penuh waktu di Pemda, boleh nggak jadi dosen yang paruh waktu, dosen tidak tetap di PT gitu kan, Dok, maksudnya? Betul, Dokter Arya, seperti itu. Oh, seperti itu, Dok, ya. Jadi kalau misalkan dia home base utamanya itu di Pemda, dia bekerja penuh waktunya di Pemda, dan dia akan menjadi dosen, itu tadi menurunkan permen ini, dia akan menjadinya dosen tidak tetap, Dok. Jadi masih bisa untuk menjadi dosen tidak tetap. Dengan catatan tadi, mengajarnya itu paruh waktu, Dok, dan dia tidak mesti mengajar 12 SKS kalau menurut peraturan ini.
Jadi dia bisa saja mengajarnya tuh kurang dari 12 SKS karena dia dosen tidak tetap. Jadi diperbolehkan dok seperti itu. Kecuali dokter jadi dosen penuh waktu di untuk yang non ASN kali ya, yang di PT lain gitu, ya itu nggak bisa jadi dosen paruh waktu di PT sini gitu dok. Ya, terima kasih dok. Terus yang kedua dok tentang status dosen dok, kalau yang NIDK kan sudah jelas ya karena sudah punya NIDK. Tapi untuk yang dosen LB itu kita mengeluarkan SK Rektor dok. SK Rektor itu apa untuk eh, apa dosen luar biasa gitu. Jadi status dosennya dilihat dari SK Rektor dok. Nah yang terakhir mungkin tentang clinical teacher dok. Memang clinical teacher ini harus kolektif dok. Nggak bisa angkat satu kita ngadain gitu, nggak bisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dan kita ini masih mengundang dari luar dok. Jadi memang anggarannya nggak serta-merta bisa dianggarkan untuk pelatihan ini gitu dok. Jadi terakhir itu bulan apa ya? Kita udah beberapa kali sih mengadakan apa? Kayaknya sih memang Terakhir tahun tahun 2023 dok, setahu saya dok. Yang iya. saya itu. Nah, itu waktu kita memang masih apa pengampuan ya dok dengan UI. Nah itu anggarannya masih ada. Nah sekarang kita mungkin nanti akan kita anggarkan kembali dok, melihat yang tapi dikolektifkan dulu jadi nggak bisa ada biar banyak itu dulu baru kita kerjakan gitu dok. Dan itu juga harus penganggaran ya, kita penganggaran ke aku universitas gitu. Mungkin itu dok untuk jawabannya. Ada yang mau menambahkan mungkin atau Bu Lili, Pak Dekan? Ya dok, izin menambahkan ya terkait yang clinical picture itu emang eh, kan selesai proses pengampuan sama UI itu kan sebenarnya tahun ini gitu ya. Kemarin itu memang rencana itu di tahun ini itu mau dianggarkan lagi untuk clinical picture yang berikutnya. Cuman kemarin terpotong perjanjian sudah habis. Jadi ada beberapa apa namanya pembiayaan kita yang dikembalikan. Nah itu saya sudah komunikasi juga tuh, terkait ini ke UNIF gitu untuk dana pengembalian itu bisa kita klaimkan lagi untuk pelatihan yang sama di tahun depan. Jadi mudah-mudahan uh, kita akan lakukan lagi ya untuk teman-teman dokter yang direct jadi dosen uji klinis itu kita berikan pelatihan gitu. Minimal kalau berseri ya mungkin apa namanya kalau kemarin mungkin clinical teacher yang basic ya harusnya mungkin ada yang advance juga ya mungkin ya. Cuman yang jelas kita baru sekali tahun kemarin itu karena menjelang apa namanya pengiriman status profesi gitu di rumah sakit. Tapi ke depan mungkin di tahun depan insya Allah kita coba anggarkan lagi dok. Gitu dok. Kemudian yang terakhir ini ya teman-teman dokter atau apa namanya dosen yang di luar di wahana pendidikan itu saya berharap tetap apa namanya bersemangat untuk mendidik anak-anak didik kami gitu yang dititipkan di wahana pendidikan di rumah sakit gitu ya. Meskipun memang ini ada proses perubahan regulasi gitu ya. Meskipun ya mudah-mudahan regulasi ini seperti halnya juga di usulan dari teman-teman dari fakultas kedokteran lain terutama FKPTN yang lain itu berharap ini ada perubahan yang justru ya tetap mengapresiasi teman-teman dosen yang ada di RS wahana pendidikan ya RSUD dalam hal ini atau rumah sakit vertikal. Itu aja dok dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dok, izin dok, mengenai tadi SK Rektor itu mengenai dosen klinis itu mohon di apa ya, ya diberikanlah secara itunya supaya untuk ya portofolio kami juga bisa dilengkapi. Ibaratnya kan kalau kita berkendara kita ada SIM-nya, kita mendidik itu juga ada SIM-nya, jadi benar-benar ya kita legal, aspek legalnya juga kita terpenuhi.
Ya supaya ya kita nggak hanya misalnya mengaku-ngaku aja kita sebagai dosen padahal kita nggak ada SIM-nya, nggak ada kompetensinya seperti itu. Jangan sampai itu. Ini kan demi demi ya nama baik ya universitas juga mungkin dok. Itu dok. Terima kasih dok. Sih, Dokter Asep. Kayaknya udah di ini ya, Dokter Tri, SK Rektor udah di Ya, sudah dok, sudah data terakhir itu update sampai bulan, kan memang ada beberapa penambahan lagi dokter ya, yang terakhir bulan 2 bulan terakhir. Nah ini sampai yang bulan Oktober akhir dok, itu sudah semua terekap dok. Dan kemarin ini ada beberapa tambahan dari Opjin, dari ini memang yang terakhir saya sampaikan dokter Arya itu di ACC dok, itu masih berproses dok di apa namanya, di administrasi dok. Tapi semua sudah dok, yang dosen-dosen lama semua sudah ada SK. minta tolong di japri aja dok ke masing-masing dosen yang Ya, ada di baik, dok. lampiran biar semua megang ya dok ya. Betul betul dok. Terima kasih dok. Ya, makasih. Pak Agus, boleh izin bertanya Pak Agus? Ya, Bu Dokter, silakan Bu Dokter. Ya, Pak Agus, punten, ini kan berhubungan sekarang itu kan berubah menjadi NUPTK ya, Pak Agus. Nah, untuk NIDN dan NIDK yang sebelumnya sudah mendapatkan nomornya, apakah perlu pengurusan ke perubahan NUPTK atau itu udah otomatis, Pak Agus? Baik, Bu Dokter, izin untuk menjawab. Jadi, sekarang di Sister itu ada yang namanya pemadanan data ya. Sebelum itu sudah dibuka pemadanan data. Dan semua yang berkaitan dengan NIDN, NIDK itu setelah selesai pemadanan data itu akan berubah semua menjadi NUPTK. Ataupun yang pendaftaran baru itu semuanya langsung berubah ke NUPTK. Jadi kalau misalkan pemadanan seperti Sister itu tidak ada lagi sekarang istilahnya NIDN, NIDK. Semuanya ke NUPTK, Bu Dokter. Seperti itu. Berarti dari admin universitas yang memproses itu ya, Pak? Karena kan nanti harus ada sosialisasi nomor NUPTK setiap dosen mungkin ya? Ada Karena di sudah, sister dok, udah otomatis di sister udah keganti otomatis. iya, maksud saya dok, karena kan kalau di undangan-undangan masih pakai NIDN atau NIDK, sedangkan sebagian kan sudah NUPTK. Ya, itu Pak Agus. Sama satu lagi Pak Agus, sebenarnya yang mungkin tadi dijelaskan sama Dokter Omat ataupun sama yang lain, itu berhubungan dengan akreditasi universitas mungkin ya Pak Agus. Karena kan antara NUPTK yang dosen tetap sama dosen tidak tetap kan jadinya berubah karena tidak bisa apa jabatan akademik ya untuk memproses itu. Nah, mudah-mudahan sih ada perubahan karena kalau misalnya seperti itu otomatis mungkin akreditasi universitas tidak bisa naik ya karena kan berhubungan dengan dosen-dosen yang memiliki jabatan akademik atau jabatan fungsional Pak Agus. Itu sih sepertinya nanti problem yang akan terjadi di semua universitas karena di UI sendiri yang awalnya memang apa kita dibimbing oleh UI hampir dominan itu kan dosen-dosen yang dengan NIDK ya. Mungkin itu Pak Agus ya. Terima kasih. Sama Bu Dokter. Jadi memang betul ya. Itu dilemanya tadi memang saat kita akan mengajukan akreditasi, sementara kan untuk rasio dosen itu biasanya akan berpengaruh terhadap jabatan fungsionalnya. Semakin banyak jabatan fungsional yang tertinggi di situ, akan lebih mudah mungkin akan mendapatkan nanti akreditasinya yang unggul atau sebagainya. Jadi kalau misalkan nanti jabatan fungsionalnya, apalagi sekarang NIDK itu tidak ada lagi dan tidak dapat mengajukan jabatan fungsional, akan kesulitan untuk mendapatkan jabatan fungsional yang tertinggi nantinya. Jadi memang tadi ya mudah-mudahan sih ada aturan baru lagi terkait untuk dosen-dosen yang memang dosen tidak tetap
bisa mendapatkan jabatan fungsional. Atau mungkin nanti Untirta, ya mudah-mudahan sih jadi BLU juga nanti bisa jadi dosen tetap, bisa mengangkat dosen tetap, sehingga bisa tetap mengajukan jabatan fungsional walaupun dosen tersebut bukan dosen PNS ataupun P3K, Dok ya. Jadi itu sih mungkin dua harapan. Pertama, harapannya ada perubahan aturan ini terkait dengan pengangkatan jabatan fungsional yang non dosen tetap, dan atau Untirta sendiri yang memang nanti jadi PTNBH yang bisa mengajukan dosen tetap walaupun bukan PNS atau P3K. Itu Bu Dokter tanggapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bu Dokter. Bagus, berarti yang NIDK ini otomatis jadi dosen tidak tetap gitu ya? Iya betul Dok. Jadi dosen tidak tetap jadinya nantinya Dok. Karena memang dia di situ kan untuk PTN BLU itu dosen tetapnya hanya PNS dan P3K yang ada di sini Dok. Gitu. Ya, ya gosipnya sih kita mengarah ke PTNBH ya, Pak Dekan. Jadi kalau PTNBK, tapi tetap aja yang bisa naik ya yang non ASN ya. Kalau udah ASN tempat lain, tetap nggak bisa jadi dosen tetap ya. Iya betul Dok. Yang non ASN yang bisa naik ke dosen tetap nanti. Kalau yang sudah di tempat lain, ya itu antara dia mutasi ke Untirta baru bisa jadi dosen tetap. Gitu Dok. Baik, Dok, izin boleh cek terakhir lah saya, Dok. silakan Dok. Tadi. Udah sampai rumah Ya. kayak. Iya, iya Dok. Ini Dokter sedikit. Asep udah saya japri tuh SK-nya ke WA Oh ya. gitu, makasih. Ya. Enggak, ini curcol aja, Dokter Omet, Dokter Arya. Saya sempat sedikit mempertanyakan status dosen klinis saya karena saya bulan kemarin saya sempat melihat beredar surat undangan tuh di grup WA, grup WA dosen klinis. Kalau nggak salah undangan workshop sosialisasi mengenai penelitian, kurang lebih seperti itu ya. Betul kan ada ya. Nah, tapi di daftar undangan itu hanya yang diundang itu dosen-dosen klinis yang punya NIDK gitu. Nah, padahal saya ada di grup situ. Kebetulan ya saya termasuk yang belum mendapat NIDK. Karena saya kegiatannya sebenarnya itu sesuatu yang bagi saya pribadi atau kami itu sangat diperlukan juga ya untuk secara pribadi kan misalnya mensosialisasi mengenai penelitian. Nah, ke depannya saya harap untuk hal seperti ini juga tidak ada perlakuan yang beda gitu. Nah, itu sekedar itu aja dari kami. Terima kasih Dok. Itu aja, makasih banyak. Terima kasih Dokter Asep. Kebetulan kemarin itu mohon izin itu tuh proposal hibah Dokter Asep. Jadi kalau hibah itu hanya bisa untuk dosen NIDN atau NIDK gitu. Hibah itu proposal yang didanai oleh kompetisi proposal yang didanai oleh universitas Dokter Asep. Jadi makanya cuman yang dikasih tahu itu tentang persyaratannya untuk ikut hibah gitu. Jadi itu sih isinya. Ya mohon maaf nanti mungkin kami akan undang semuanya. Siapa tahu ya bisa jadi dosen tetap atau tetap nanti ke depannya, Dokter. Mohon maaf. Ya terima kasih. Ada Dokter lagi? Arya, Ya, saya tambahan dikit ya, jawab yang Dokter Asep tadi. Ya, permasalahan ini sebenarnya saya sudah konsultasikan ke Ketua LTP ya, Prof. Mutia, terkait dibatasinya mungkin kriteria tertentu ya untuk yang penerima hibah itu. Dan memang ke depan ya dari Ketua LPPM itu mempersilahkan kalau karena ini kedokteran ada FKIK yang punya kekhususan begitu. Jadi nanti kita dipersilahkan untuk juga menambah kriteria. Kalau kemarin kan hanya yang dosen-dosen pendidik klinis yang di RSUD itu belum, apalagi kalau yang masih dosen tidak tetap itu belum diperbolehkan untuk mendapatkan hibah gitu ya. Mungkin ke depan setelah saya konsultasi karena kedokteran itu punya kekhususan, selama dari fakultas itu kita bisa menganggarkan sendiri ya mungkin beberapa mungkin kita akan bisa masukkan gitu hibah minimal hibah internal dulu Dok.
Jadi mohon doanya aja Dr. Asep, karena kita fakultasnya masih baru, masih berproses, dan juga di universitas itu juga baru pertama kali ada, baru pertama kali dihadapkan dengan kondisi yang seperti di kedokteran begini. Jadi sama-sama belajar gitu. Cuman memang ke depan kita sudah mengusulkan bahwa untuk kedokterannya ada beberapa privilege gitu, karena perbedaan dibandingkan dengan bidang ilmu yang lain. Termasuk diantaranya adalah untuk penerima hibah internal, selama hibah internal begitu ya, sudah saya usulkan untuk dosen klinis dibolehkan untuk menerima selama mungkin penganggarannya itu ada di fakultas. Itu, Dok. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ahmad, Dr. Arya. Terima kasih. Ya, ada lagi mungkin, mumpung masih ada Pak Agus. Punten dok, sebelumnya Ya, ini silakan. saya dari dosen IKOR, mau tanya tentang NUPTK nih. Kan saya dosen LB, kebetulan masih dosen LB. Itu kan ini tuh otomatis langsung diangkat, berubah jadi dosen tidak tetap atau tetap kayak dosen LB biasa. Nah, kemudian saya tuh kan punya NUPTK. Dulu tuh saya guru kan, terus kemudian saya sudah terdaftar di NUPTK. Tapi kalau saya cek itu sudah tidak aktif gitu. Itu apakah harus berubah? Karena itu kan NUPTK guru, sekarang jadi NUPTK dosen gitu istilahnya. Apakah harus dirubah lagi, mengajukan lagi atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Mangga Pak Agus mungkin. Ya, baik Bu Aulia tadi ya dari IKOR ya. Bu Iya, Pak. Aulia, ya jadi untuk dosen tidak tetap ini tetap sih harus diajukan dulu Bu, harus ada SK dulu, SK dari rektor, SK dosen tidak tetap, dan ada perjanjian kerjanya juga. Dan nanti kalau misalkan nanti ya sudah memiliki SK dan perjanjian kerja ini, barulah nanti bisa diajukan ke dalam aplikasi Sister untuk pengajuan NUPTK. Jadi di sini harus ada SK-nya dulu dan perjanjian kerjanya. Dan setelah itu kalau misalkan nanti Bapak atau Ibu sudah memiliki NUPTK guru, biasanya NUPTK guru ini harus dinonaktifkan dulu Bu. Karena kalau misalkan sudah ada NUPTK guru, akan terkendala nanti dalam pengusulan NUPTK dosennya. Jadi sebaiknya nanti harus ditempuh prosedur menonaktifkan NUPTK guru. Tapi kalau misalkan sudah tidak aktif lagi sih, nanti kalau misalkan persyaratan sudah lengkap, bisa diajukan kepada NUPTK dosennya, Dok. Ya, seperti itu. Ya, mungkin begitu Bu Aulia. Oke, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Sama Bu. Terakhir mungkin karena waktu ya sudah mau pukul 3. Izin, Dok, Bagus, ingin menggarisbawahi saja. Jadi teman-teman NIDK dan teman-teman dosen luar biasa ini khususnya teman-teman doknis ya di rumah sakit. Jadi nanti bisa kita arahkan untuk mengurus masuk ke sister ya, Pak Agus ya, mengurus sister, kemudian melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, kemudian nanti akan berproses dan nanti dari sistem akun sister tersebut akan keluar NUPTK tersebut ya Pak Agus ya. Oh, Bu Dokter, nanti kalau misalkan sudah dilengkapi persyaratan-persyaratannya, kita ajukan, nanti divalidasi oleh kementerian. Misalkan sudah tidak ada lagi kekurangan, biasanya akan langsung muncul NUPTK-nya secara otomatis, Bu Dokter. Baik, dan mungkin nanti terkait teknis menggunakan sister tersebut, kalau nggak salah ada juga Pak ya di YouTube ya Pak ya, teknis untuk memasukkan, kemudian mengelola semua akun tersebut, dan mudah-mudahan bisa lebih lancar lagi teman-teman dosen klinis untuk bisa menggunakan sister tersebut Pak ya. Ya, jadi sekarang semua kegiatan dosen itu sudah satu aplikasi Bu ya, lebih baik di sister ini sudah masuk ke situ karena semua kegiatan dosen sekarang akan bertumpu kepada sister Bapak Ibu, itu BKD dan share dosen sebagainya adanya di sister. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki akun sister, berarti nanti sudah masuk kepada dosen di situ, dosen tetap maupun dosen tidak tetap. Ya, Gitu Bu. ya. Dan pada saat teman-teman NIDK maupun dosen luar biasa ini kan statusnya berarti pegawai tidak dosen tidak tetap ya. Jadi untuk pemenuhan SKS-nya pun juga tidak perlu sampai 12 sebenarnya Pak ya,
tidak terlalu memberatkan sebenarnya Pak ya. Jadi seharusnya bisa lebih mudah Pak ya dibanding dengan teman-teman yang dosen tetap ya Pak ya. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak Agus atas penjelasan yang sangat rinci. Sama-sama Bu Dokter Tri. Ya, terima kasih kembali. Ya, baik Bapak Ibu semua, mungkin waktu juga ya sudah mau pukul 3. Saya rasa sudah cukup untuk sosialisasi kali ini. Terima kasih banyak kepada narasumber Pak Agus. Jangan bosan-bosan Pak ditanya hal-hal yang Ya Pak kecil-kecil. Dokter. Ya Pak Dokter. Terima kasih kepada Pak Dekan, Bu WD 2, kemudian teman-teman dosen ya. Di sini yang saya yakin, apalagi dokter ya, amalnya lebih besar daripada honornya ya. Jadi mudah-mudahan niat baiknya ya ya bisa diterima ya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Yang meninggalkan jam praktek kemudian ngajarin itu ya kami dari Untirta sangat berterima kasih. Pak Dekan mau menutup Pak Dekan? Ibu masih ada? Sedikit aja mungkin Silakan. menekankan apa yang ditekankan tadi Prof. Dr. Arya tadi ya Dok ya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih nih rekan kolega dari manapun ya di semua prodi apa namanya yang bersedia bergabung pada rapat Zoom ini. Sekali lagi saya tekankan semua prodi di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Untirta ini memang sangat butuh sekali teman-teman pengajar yang di luar. Karena memang bidang ilmunya sangat luas sekali dan nggak akan mungkin untuk dicukupi dari internal sendiri. Sehingga saya apresiasi sebesar-besarnya tadi yang seperti Dr. Arya bilang, honornya nggak seberapa, tapi insya Allah amal ibadahnya lebih besar ya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah gitu untuk Bapak Ibu semua. Tentu seoptimal mungkin kita akan memberikan apresiasi yang di luar. Kalau apresiasi untuk amal ibadah, insya Allah itu langsung dari Allah SWT yang akan memberikan. Tapi minimal secara manusiawi kita tetap memberikan apresiasi semaksimal mungkin. Pertama tadi masalah status tetap kita akan berjuangkan. Yang masalah Permendikbudristek 44 tahun 2024 ini jadi pembahasan yang tidak hanya hangat di internal kita, tapi seluruh fakultas kedokteran negeri terutama. Dan kita semua sepakat pertemuan terakhir itu adalah mengajukan pembatalan Permendikbudristek ini, karena ini satu dari 4 Permendikbudristek yang dikeluarkan oleh Mendikbud yang sebelumnya 1 minggu sebelum lengser. Jadi ini jadi masalah. Mudah-mudahan jadi dicabut, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan apresiasi yang lain, mungkin ada kewajiban untuk pengajaran, kalian pengajaran ya, dan penelitian tentu kita berusaha maksimal mungkin kemampuan kita. Terakhir kita konsultasi ke LPPM Universitas, di kedokteran itu punya kekhususan, gitu ada hal yang berbeda. Jadi kita minta privilege, ya mereka persilahkan, nanti tentu kita akan buat aturan-aturan yang juga membolehkan nih teman-teman dosen pendidik klinis ya, dokter pendidik klinis, dosen tidak tetap untuk mendapatkan hibah penelitian. Jadi kita akan rangsang juga teman-teman dosen untuk tetap melakukan penelitian. Itu aja mungkin Dok dari saya, tetap apresiasi positif untuk semuanya yang hadir sekarang, tetap semangat. Insya Allah amal jariahnya sebagai pengajar itu lebih besar dibandingkan hanya sebagai honor dari kita yang tidak seberapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Untuk rekaman nanti di-upload di YouTube-nya FKIK Untirta ya, tapi mungkin agak sorean karena harus di-upload dulu. Terima kasih banyak semua. Kita tutup ya dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Dekan, makasih banyak. Punten. Iya, punten Dok. Sami-sami Pak Dokter. Ya, nunggu SK Dok ya, belum keluar ya. Siap. Izin trip ya Pak Ibu.